Kesehatan Surakarta. Kali ini saya akan menyampaikan tentang koneksi antar materi modul 2.1, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi dapat disimpulkan sebuah bagian dari usaha guru sendiri dengan strategi pembelajaran yang memanusiakan semua siswa karena memiliki keunikannya dan keberagaman kemampuan, minat, dan gaya belajar masing-masing siswa yang beragam untuk mendapatkan cara belajar yang baik yang dapat meningkatkan potensi siswa tentang nilai-nilai kemerdekaan belajar, nilai-nilai kebersamaan keadilan untuk perkembangan siswa secara holistik dari kreativitas dan bantuan guru dalam menyesuaikan strategi pembelajaran. Untuk itu, cara melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini dapat dilakukan dengan memetakan kebutuhan belajar siswa melalui 3 aspek. Yang pertama adalah aspek kesiapan belajar siswa, kemudian yang kedua adalah aspek minat belajar siswa, dan yang ketiga adalah profil belajar siswa. Untuk aspek kesiapan belajar siswa antara lain dalam pengetahuan mereka, konsep dan keterampilan awal yang saat ini dikuasai oleh siswa itu seperti apa, kemudian mungkin miskonsepsi dan tingkat perkembangan kognitifnya, bahkan afektifnya, dan secara fisik. Kemudian yang kedua tadi adalah aspek minat belajar. Itu adalah suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan kepadanya. Dan yang ketiga tadi adalah profil belajar siswa. Apa itu? Yaitu pendekatan yang disukai siswa untuk belajar, yang dipengaruhi oleh gaya berpikirnya, kecerdasannya mungkin, budayanya bisa jadi, atau latar belakangnya, bahkan jenis kelamin, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, saya menggunakan aspek profil belajar siswa atau profil kelas. Nah, di sini saya menggunakan gaya belajar. Saya melakukan tes gaya belajar kepada siswa. Gaya belajar itu sendiri ada 3, yaitu gaya belajar kinestetik, gaya belajar auditori, dan gaya belajar visual. Salah satunya saya memakai satu kelas ya, dan di situ saya mendapati ada 2 gaya belajar, yaitu gaya belajar visual dan gaya belajar auditori. Saya mencoba dengan salah satu materi yaitu identifikasi diri, atau siswa menceritakan potret diri atau keluarga, di mana saya membagikan sebuah kertas ke masing-masing siswa dan saya minta mereka untuk menceritakan tentang potret diri dan keluarga mereka dengan gaya belajar mereka masing-masing. Gaya belajar auditori, siswa menceritakan dengan sebuah narasi atau deskripsi. Kemudian siswa dengan gaya belajar visual, mereka menceritakan dengan sebuah gambar atau bergambar. Ada narasinya juga. Untuk itu, mari kita saksikan contoh berikut ini. Yaitu yang pertama, diferensiasi konten, yaitu adalah berupa materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari siswa, mungkin berdasarkan kurikulum ya salah satunya. Kemudian diferensiasi proses, yaitu merujuk pada strategi yang membedakan proses yang harus dijalani oleh siswa yang dapat memungkinkan siswa untuk melatih atau berlatih dan memahami isi dari materi itu sendiri. Dan yang ketiga adalah diferensiasi produk, yaitu merujuk pada strategi memodifikasi produk hasil belajar siswa, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari.
Nah, dari penjelasan yang tadi semuanya tentang pembelajaran berdiferensiasi itu sangat dapat dikaitkan dengan modul-modul sebelumnya dalam modul calon guru penggerak yang sudah saya pelajari selama ini, yaitu pembelajaran berdiferensiasi ini berpihak kepada siswa yang berkesinambungan dengan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantoro, yaitu apa? Pendidik diibaratkan seorang petani dan murid diibaratkan buih benih yang berkualitas berbeda yang disemaikan untuk menghasilkan hasil yang maksimal. Maka guru yang diibaratkan petani ini harus memiliki banyak strategi dengan penuh ketulusan dan kesabaran dalam menghasilkan tumbuh kembang siswa itu sendiri yang diharapkan sesuai dengan kodratnya dan dapat membentuk mental, keinginan, bahkan keterampilan siswa, membangun semangat kepercayaan diri, kemandirian kepada siswa untuk mewujudkan tidak bisa hanya melihat dari memahami karakteristik saja. Dan dengan kekuatan sekolah yang ada, guru dapat melakukan pendekatan manajemen perubahan dengan inquiry apresiatif bagja dan pemahaman budaya positif, dapat membangun suasana kondusif, aman, dan menyenangkan, dan sangat berkaitan dengan peran dan nilai guru penggerak dalam pembelajaran, antara lain mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak kepada murid yang akan mewujudkan visi guru penggerak mencetak siswa yang berprofil pelajar Pancasila dan merdeka belajar. Dengan kekuatan sekolah yang ada, guru dapat melakukan pendekatan manajemen perubahan dengan inquiry apresiatif bagja dan penanaman budaya positif dapat membangun suasana kondusif, aman, dan menyenangkan, dan sangat berkaitan dengan peran dan nilai guru penggerak dalam pembelajaran, antara lain mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak kepada siswa yang akan mewujudkan visi guru penggerak mencetak murid yang berprofil pelajar Pancasila dan merdeka belajar. Demikian penjelasan dari saya mengenai pembelajaran berdiferensiasi yang sudah saya praktekkan juga di dalam pembelajaran di SMK Negeri 6 Surakarta. Sehingga pembelajaran ini sangat bermanfaat dan dapat kita terapkan di setiap harinya dalam setiap kita melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Semangat guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.